Alhamdulillahilladzi ja'ala bis-sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, dalam konteks Nahdlatul Ulama, NU memiliki 4 prinsip dalam bertindak, berpikir dalam konteks kehidupan sosial keagamaan. Pertama itu disebut dengan tawassut. Tawassut adalah sikap beragama yang moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tawassut adalah berada pada posisi middle way, posisi tengah-tengah. Dia ini disebut wasit. Orang disebut wasit karena dia posisinya berada dalam posisi tengah, tidak memihak salah satu pihak. Tawassut itu adalah moderasi dalam beragama. Yang kedua, tawazzun, berkeseimbangan. Ada keseimbangan dalam beragama ini. Ada keseimbangan antara aspek jasmani dan ruhani. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi itu perintah Allah. Dan yang ketiga itu adalah tasamu, toleransi dalam beragama, toleransi dengan sesama. Kalau kita ingin kebaikan, maka kita harus juga merasa bisa bertoleransi dengan orang lain, bisa berempati dengan orang lain, sehingga terjadi sebuah harmoni, equilibrium kehidupan sesama dengan baik. Yang terakhir adalah iktidal atau bersikap adil. Adil ini adalah muara dari firman-firman Allah. Jadi adil itu adalah memposisikan, menempatkan suatu pada tempatnya. Adil ini lawan dari kata zalim. Coba kaum muslimin muslimat, para pemirsa memperhatikan bagaimana bentuk kalimat adil. Kalimat adil atau kata adil itu bentuk hurufnya adalah lingkaran terbuka, kurvanya terbuka, ain. Jadi bentuk ain itu dalam bahasa Sasak itu ngangak, mulutnya itu ngangak, ainnya, kurvanya, lingkarannya ngangak terbuka. Orang yang terbuka itu cenderung atau memiliki sikap moderat, toleran, dan seimbang. Karena segala informasi masih bisa diakses, bisa dilihat. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa merasa. Itu karakter orang terbuka, orang moderat. Sementara coba bandingkan, lawan dari adil itu adalah zalim. Bentuk lingkaran dari zalim itu kan huruf zo itu lingkarannya, kurvanya tertutup. Setelah tertutup dipasak lagi sama alif. Nah, seperti dipasak sama paku dia. Sudah tertutup, rapat, udah nggak bisa, tidak ada sirkulasi informasi, tidak ada keterbukaan, tidak ada macam-macam. Dia terkungkung. Dalam masa sekarang dia sudah lockdown, tertutup, terkunci rapat, tidak ada, sehingga dalam hatinya inilah terjadi kegelapan. Benar sabda Rasulullah SAW, az-zulmu zulumat. Orang yang berbuat zalim itu akan mengalami kegelapan. Ini gambaran dari karakter hurufnya dari zalim. Orang yang gelap berarti fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Terus ada ayat yang lain, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatun wa lahum azabun alim. Jadi ini karakter orang zalim. Dia terkungkung, terkunci dalam kegelapan. Makanya orang yang zalim itu
pasti dia akan merasa tidak berbuat, tidak merasa menyesal dalam hatinya. Nah, ini karakter juga, hatinya sudah tertutup, ada penyakit di hatinya. Karena menurut Imam Ghazali, hati itu bagaikan cermin. Ketika seorang melakukan perbuatan dosa, maka dia ada nokta hitam. Kebeningan hatinya akan buram, akan tertutupi oleh nokta-nokta itu. Semakin nokta itu menutupi, maka hati akan gelap. Dia akan terkungkung dalam kegelapan perbuatan zalimnya. Itulah gambaran sekarang kenapa orang ketika membunuh saja tidak cukup, tapi orang itu setelah membunuh dia memutilasi korbannya. Setelah itu dia buang ke tempat yang tidak dikenal atau dibakar. Ini nuraninya sudah mati karena dia tertutup mata hatinya. Ainul basirah yang tertutup. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Ramadan ini membersihkan jiwa, membersihkan kolbu, hati, jiwa kita, sehingga hati kita bisa tenang dalam beribadah, mutmainnah dalam